Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada dosen kami tercinta Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun, yang mana atas kepercayaan dari beliaulah kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi-materi mengenai mata kuliah Ulumul Hadits semester 2. Baik teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri, sebab saya pernah mendengar jika tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Fitria Kotrunada dengan NPM 2311 0508 0102. Mata kuliah Ulumul Hadits, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 7 materi pembahasan. Yang pertama, tingkatan hadits. Yang kedua, klasifikasi hadits dhaif. Yang ketiga, adab perawi hadits. Yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadits. Yang keenam, metode validasi perawi hadits. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu hadits musnad. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tingkatan hadits. Nah, teman-teman, jadi tingkatan hadits yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu hadits mutawatir, hadits ahad, dan hadits shahih. Apa sih hadits mutawatir? Mutawatir adalah hadis atau khobar yang diriwayatkan dalam setiap tingkatan sanadnya oleh banyak perawi, yang mustahil menurut akal dan kebiasaan bagi para perawi itu untuk sepakat dalam menyalahi khobar itu. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan secara perorangan, meskipun hanya pada salah satu tingkatan. Tabaqoh sanadnya terbagi menjadi 3, yaitu ahad masyhur, ahad gharib, dan ahad aziz. Nah, hadis shahih. Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui riwayat yang adil lagi teliti, tanpa ada syudzuz ataupun illah, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan juga dhabt. Masuk ke materi yang kedua, klasifikasi hadis dhaif. Nah, definisinya adalah hadis dhaif menurut istilah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis shahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan, karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak sekali. Sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih. Jadi ada yang hilang nih dari syarat hadis shahih. Penyebab putusnya sanad ada 2. 1. Sanad yang terputus secara zahir. Hadis-hadis yang termasuk ke dalam hadis dhaif karena sanad yang terputus secara zahir adalah hadis mu'allaq, munqati', mu'dhal, dan mursal. Dan yang kedua, sanad yang terputus secara tersembunyi di antara hadis dhaif karena gugurnya perawi secara tersembunyi adalah hadis mudallas dan mursal khafi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, adab perawi hadis. Ada 14. Nah, kita bacain ya satu-satu. 1. Meluruskan atau memperbaiki niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada harapan atau niat untuk selain Allah. Yang kedua, keyakinan dan ikhlas. Yang ketiga, bersuci, membersihkan diri dan hati. Yang keempat, memperbaiki akhlak. Yang kelima, tidak meninggikan suara. Yang keenam, hendaklah para pencari hadis orang yang paling sempurna adabnya dan pribadi yang tawadu. Yang ketujuh, menjaga syiar agama. Yang kedelapan, dalam keadaan duduk tenang dan tidak berdiri, tergesa-gesa atau di jalan kecuali dalam keadaan darurat.
Yang kesembilan, menahan diri untuk menyampaikan hadis tersebut ketika ia merasa lupa. Yang kesepuluh, memuliakan guru walaupun muridnya yang lebih tua. Yang kesebelas, tawadu dan tidak sombong. Yang kedua belas, tidak malu untuk bertanya. Yang ketiga belas, memperhatikan tulisan. Dan yang keempat belas, atau yang terakhir, safar mencari ilmu. Materi selanjutnya adalah at-tahammul wal ijazah, tingkatan lafaz hadis, yaitu ada 3. Haddatsana, seorang murid benar-benar secara langsung mendengar dari gurunya. Jadi guru langsung mengimlakan hadis ke muridnya. Yang kedua, akhbarona, jika seorang murid membaca suatu riwayat di hadapan gurunya, atau ia ada di sana dan ikut mendengar orang yang membacakan riwayat di hadapan gurunya. Dan yang ketiga, amba'ana, ketika seorang murid menukil hadis dari seorang gurunya dan gurunya menyampaikan kepada muridnya secara ijazah. Guru tersebut mengijazahkan muridnya baik secara khusus atau secara umum. Masuk ke materi yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis. Yang pertama adalah sahabat. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman juga. Sahabat mendapatkan gelar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebaik-baik manusia atau sebaik-baik hamba, baik sahabat muhajirin maupun sahabat ansor. Adapun tingkatan sahabat Nabi, yaitu sahabat yang pertama kali masuk Islam, sahabat yang ikut dalam Darun Nadwah, sahabat yang mengikuti hijrah ke Habasyah, sahabat yang mengikuti perjanjian Aqobah pertama, sahabat yang mengikuti perjanjian Aqobah kedua. Nah, kita masuk ke pengertian tabi'in. Tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat, yaitu orang yang bertemu sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, namun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in juga disebut orang yang adil karena melakukan kebaikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya, tabi'ut tabi'in, orang yang pernah bertemu tabi'in dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman pula. Para imam 4 mazhab termasuk ke dalam tabi'ut tabi'in, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Materi yang keenam, jar wa ta'dil, adalah ilmu yang membahas tentang metode untuk memverifikasi sanad, membahas secara khusus tentang sifat yang tercela dan terpuji dalam seorang perawi hadis. Nah, syarat melakukan al-jar wa ta'dil yaitu 1. Orang yang thiqoh, sodik, dan adil. Yang kedua, orang yang dhabit hafalannya. Jar secara bahasa yaitu mencela, kekurangan, aib, atau rusak. Sedangkan jar secara istilah adalah sifat yang disandarkan kepada seorang perawi dan sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dia bawa. Nah, contoh lafaz jar yaitu menggunakan sighah mubalaghah seperti fulan ini dajjal, yang menunjukkan bahwa fulan ini benar-benar pendusta. Nah, yang kedua, lafaz yang menunjukkan bahwa si fulan ini hadisnya lemah atau menunjukkan kelemahan yang tidak bisa dijadikan hujjah. At-ta'dil secara bahasa berasal dari kata al-adalah, lawan kata dari fasik, yaitu bisa diartikan sebagai istiqomah, memiliki kepribadian yang lurus, memiliki kepribadian yang suci dan juga sempurna atau sama rata. Adapun secara istilah yaitu sifat yang terdapat pada seorang perawi dan dengan sifat tersebut ia mempunyai integritas sehingga hadis tersebut dapat diterima. Contoh lafaz ta'dil yaitu beberapa sighah mubalaghah, afdol, dan lain-lain. Terus menggunakan kalimat siqoh, si fulan ini terpercaya gitu kan. Terus lafaznya isyarat, la ba'sa bihi, yaitu fulan ini tidak ada masalah.
Masuk ke materi yang terakhir, yaitu hadis musnad. Definisinya, hadis musnad adalah hadis marfu atau hadis yang disandarkan sampai Nabi, dan yang memarfu'kan adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Terdapat satu kitab yang tersusun seluruh hadis sesuai dengan nama-nama sahabat yang memarfu'kan hadis tersebut sehingga tersambung ke Rasulullah SAW. Kitab tersebut dinamakan Kitab Al-Jami'. Perbedaan musnad dan musnid yaitu, jika musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik meriwayatkan sendiri atau meriwayatkan dari gurunya dan mempunyai sanad, meriwayatkan suatu hadis dengan sanad. Nah, sedangkan musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi dan dimarfu'kan oleh sahabat. Musnid sendiri memiliki banyak istilah, seperti musnid yang disandarkan kepada suatu daerah. Contoh, musnidul i'raq, musnidnya orang Irak, atau disandarkan kepada waktu. Nah, teman-teman semua, sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menyampaikan ilmu. Terima kasih juga kepada dosen kami tercinta, Ustadz Ahmad Alim, atas kesempatannya di mana saya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.